sih buat mungkin dia minta maaf ke kamu, atau mungkin Mbak Indah sendiri yang minta maaf gitu, atau gimana? Kalau saya sih nggak merasa salah ya, karena saya kan yang kasarannya saya berpikir emang nggak ada masalah kayak gitu kan. Dia kan yang singgung-singgung aku terus. Seminggu lebih loh, teman-teman banyak yang ngomporin saya, katanya dia ngatain aku karena aku waktu itu sibuk. Terus tiba-tiba dia kok malah malah katanya bilang pansos karena mau jadi caleg. Sakit banget. Dan sekarang memang udah saya serahin sama pengacara aku. Dia juga kan ada ngancam-ngancam aku, voice note, ngata-ngatain pengacara aku juga. Jadi kayak seperti mau mengadu domba. Dia tuh kan merasa orang besar ya. Dia merasa orang besar, merasa paling cantik, merasa paling kaya, merasa paling backing, paling banyak backingnya. Berarti kan lanjut terus nih kasusnya? Aku sih kepengennya ya lanjut sampai ke pengadilan aja, biar ada saksi-saksi, biar tahu siapa sih orang ini gitu sepertinya. Karena memang ketika dia voice note yang dia kasih ke saya pun disebarkan ke orang lain kayak gitu. Maksudnya dia juga kasih voice note itu ke teman saya, sama seperti voice note ke saya gitu. Jadi itu sudah menyerang harkat, martabat, dan harga diri saya. Dan harkat, martabat, harga diri pengacara saya. Lalu pengacara saya itu kan memang walaupun dia jenderal, irjen, tapi kan di sini dia bukan backingan saya. Dia kuasa hukum saya. Kan dia bilang merasa bahwa katanya backingannya dia jenderal yang lebih hebat. Wow, keren banget. Iya. Tapi bukti barunya ada nggak sih, atau mungkin dari voice note itu ada bukti baru? Ada banyak. Kayak gitu. Dan anehnya lagi ya, untungnya Allah Maha Baik, voice note itu udah saya kasih ke pengacara saya duluan. Pengacara saya sama asisten pengacara saya udah saya kasih semua voice note dia. Tiba-tiba bisa dihapus loh voice note-nya. Dari misalkan voice note itu misalkan ada 10, yang dihapus 3 yang benar-benar itu poin bahwa dia mencemarkan nama baik seseorang. Tapi kan saya sudah kirim kasih bapak kayak gitu. Jadi alhamdulillah masih dilindungi sama Allah, bahwa kalau dia mau menghapus voice note, kenapa nggak dihapus semua? Hapus aja semuanya, 12-12-nya atau seberapa gitu kan. Kenapa hanya poin-poin yang dia pinter dalam arti kata, waduh poin yang ini serem juga ya gitu. Tapi kan udah terlanjur denger, terlanjur di share kayak gitu. Itu deh, pokoknya intinya mulutmu harimaumu kayak gitu. Dan dia kan terlalu sombong kan, dengan siapa-siapa ngata-ngatain. Apalagi saya tuh sakit hatinya dibilang pengintil. Mbak saya yang kerja di rumah saya 21 tahun tahu dia suka nelfonin saya. Dia yang sering nelfonin saya, bukan saya nelfonin dia. Kayak gitu, walaupun dia artis besar, saya jarang telepon dia. Dia teleponin saya, kakak di mana? Aku lagi galau. Kakak di mana? Dia selalu seperti itu. Jadi sampai pernah mantan asistennya dia, namanya Kiong, telepon aku. Dia bilang, ya Allah Kak Indah, aku bersyukur banget Kak Indah keluar dari rumah itu. Aku kasihan soalnya sama Kak Indah aku cuma kayak dimanfaatin karena memang dia kan gak punya teman gitu. Kak Indah tuh kok cuma dimanfaatin bahwa ketika dia butuh teman ngobrol seperti itu. Jadi kan saya cuma berpikir alhamdulillah Allah cepet gitu. Saya punya rumah, sampai dia pernah bilang begini kok sama saya, kakak tinggal aja di sini. Nah, ke anak saya kan yang ikut saya cuma satu, gue ikut ayahnya. Dia bilang, anak kakak kan bisa tidur di atas. Alhamdulillahnya anak saya nggak suka dari rumah orang. Menurut anak saya, di rumah saya nggak lebih dari maksudnya nggak kurang dari rumah dia. Rumah saya kasarannya kayak gitu kan. Dan di rumah saya mau makan apa aja disiapin sama mbak saya. Mbak saya kan kalau di rumah dia mau makan susah, harus ngasih duit dulu saya ke pembantunya. Beli dulu enggak saya masak dulu gitu. Kalau mbak saya kan enggak, saya belum ngasih duit pun dia bisa pakai uangnya, dia masak apa aja yang kesukaan saya. Jadi lebih enak hidup di rumah saya. Saya hidup di rumah dia sebenarnya menderita. Kenapa menderita? Kan dia yang nggak boleh saya pulang. Saksinya ada. Kadang saya udah 3 hari aku nggak bawa baju, mau ganti baju dulu pulang. Kakak di sini aja, aku kan sepi, aku nggak punya temen.
Harusnya dia sadar itu, kamu yang bicara itu bukan saya yang pengintil. Udah gitu dia tipenya cemburuan sama manajernya yang ada. Kavani aja cemburu, takut Kavani dikata-katain, takut sama si laki-laki yang brengsek itu. Terus ada lagi yang notaris itu ya, walaupun si kak siapa itu ya, kak siapa itu pernah ikut ngatain saya di dalam podcastnya dia, padahal saya kasihan sama dia. Kenapa kasihan? Dia juga dikata-katain, katanya keganjenan lah kalau di depan laki-lakinya. Nah saya makanya saya kenapa sama dia bisa dia baik sama saya. Saya kalau dia lagi sama laki-lakinya saya tipenya tahu diri. Saya di kamar atau saya di mana agak ngejauh gitu, karena saya nggak mau ribut kayak gitu. Dan itu pun ketika saya lagi keluar kota saya sering diganggu. Keseringan diganggu saya, maksudnya ganggu dalam arti kata gini, dia lagi ribut, kak tolongin WA-in dong kak. Loh, terus dia bilang katanya saya jangan ikut campur ke dalam kehidupannya dia. Gimana? Saya nggak pernah ikut campur, itu bukan urusan saya dan nggak penting juga. Dia selalu saya lagi di luar kota telepon, kak aku lagi ribut, tolong dong WA-in dia, cara ngomongnya seperti ini. Saya kayak orang bodoh. Itu yang saya dibilang sama desainer saya Kak Kris, itu kayak orang bego gitu, kok mau aja disuruh-suruh kayak gitu. Kayak gitu lah. Jadi udah bener-bener nggak ada pintu maaf ya mbak ini ya, di sekarang bulan aku cuma apa bersyukur di sama Allah. Lebaran ini. Aku enak kok tinggal di rumah aku, makan tinggal makan. Kasarnya kalau di rumahnya dia kan kita mau makan, kalau saya kan tipenya kalau banyak orang, masa saya mau makan bakso, masa belinya satu. Kalau orangnya ada 7, saya belinya 7 lah. Tekor kan. Kalau di rumah saya kan ngomong mbak saya, aku mau bakso, dia yang siapin saya kayak gitu. Jadi di sana tuh saya malah jadi kayak anak kos. Bangun tidur gak ada makanan. Saya bilang sama mbaknya, belum ada perintah dari ibu katanya siapin makanan. Kalau di rumah saya nggak kayak gitu, makanan mau dimakan atau tidak dimakan, pagi-pagi harus tersedia makanan kayak gitu. Jadi saya dibilang pengintil, maaf, penghinaan buat saya, karena dia yang selalu teleponin saya. Saya pernah waktu itu mau bikin visa Eropa, sampai dia itu anterin saya. Katanya seorang diva katanya yang dia katanya banyak kerjaan ya, masih bisa nganterin saya bikin visa Eropa. Saya cuma mau tanda tangan visa. Karena apa? Karena dia takut saya pulang. Jadi kalau kakak sendiri, nanti kakak langsung pulang. Nah, mudah-mudahan dia tidak lupa ingatan seperti itu. Kalau dibilang pengintil, sakit hati banget. Kamu siapa? Saya ngintilin kamu, saya dapat duit banyak. Yang ada saya rugi kok. Saya di rumah kamu, saya belanja, tanya pembantu kamu. Saya belanja, saya kasih uang buat belanja, beli makanan. Kasarannya gula habis juga saya beli, kasarnya seperti itu. Gimana saya bilang pengintil? Saya pulang aja, kamu pagi-pagi udah telepon, kakak kemana? Kok tiba-tiba menghilang? Kayak gitu. Jadi tobatlah kamu, kayak gitu.